Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang fit, dan mudah-mudahan kita juga selalu berdoa, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit yang sedang ramai sekarang. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini merupakan sarana ibadah kita untuk selalu mendekatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang fungsi kuadrat, khususnya terkait dengan bagaimana cara membuat grafik dari suatu fungsi kuadrat. Jadi minggu kemarin Bapak sudah memberikan latihan soal juga terkait dengan hal tadi, yaitu bagaimana cara membuat grafik dari suatu fungsi kuadrat. 4 soal yang A-nya itu lebih dari 0, kemudian ada 1 soal yang A-nya itu kurang dari 0. Mudah-mudahan kalian masih mengingat bagaimana cara membuat grafik tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba aplikasikan terkait dengan grafik fungsi kuadrat pada suatu aplikasi matematis. Nah, aplikasi yang akan kita gunakan yaitu GeoGebra. Nah, kenapa Bapak gunakan GeoGebra? Ini sebetulnya akan memberikan hal yang mungkin akan mudah dipahami. Bagaimana kaitan dengan fungsi kuadrat atau grafiknya dengan bentuk fungsi kuadratnya. Oke, untuk lebih mudahnya, Bapak akan share screen di sini. Oke, silakan kalian bisa perhatikan di sini. Ini merupakan tampilan dari GeoGebra. Kalian tidak perlu menginstal, tapi kalau memang ada niatan untuk menginstal, silahkan saja. Di online juga banyak terkait dengan aplikasinya. Tapi akan Bapak tekankan hari ini, yaitu kita akan memahami terkait dengan bentuk dari suatu fungsi kuadrat, kemudian grafiknya itu akan seperti apa sih, gitu ya. Apakah grafiknya itu bergerak ke kiri, apakah grafiknya itu bergerak ke kanan, atau mungkin ke atas, atau ke bawah. Nah, itu yang akan kita pahami hari ini. Nah, Bapak ambil contoh, misalkan sama Bapak dimasukkan input fungsi kuadratnya itu fx sama dengan x kuadrat. Nah, seperti yang kalian lihat, bentuk dari fungsi fx sama dengan x kuadrat, maka grafik yang terbentuk yaitu ini. Ini grafiknya, yaitu yang bergaris merah. Itu ya, jadi silahkan diperhatikan. Pak, saya emang nggak percaya nih, benar nggak sih grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat itu seperti ini grafiknya. Silahkan bisa kalian buktikan dengan cara minggu kemarin. Yaitu kalian cari dulu berarti eh, faktorkan kan ya, cari X1, cari X2, kemudian misalkan Y sama dengan 0, misalkan X sama dengan 0, Y-nya dapat berapa, tentukan titik puncaknya, silahkan saja kalian gunakan cara yang kemarin, karena pasti jawabannya akan seperti ini. Jadi titik puncaknya itu terletak di titik 0,0, jadi ketika fungsinya itu fx sama dengan x kuadrat, gitu ya. Oke, kemudian bagaimana kalau sama Bapak ini dikembangkan bentuk fungsi kuadratnya? Bentuk fungsi kuadrat di sini yang kita gunakan yaitu fx sama dengan x kuadrat. Misalkan sama Bapak dikembangkan fx-nya, yaitu ditambahkan 1. Misalkan fx-nya itu x kuadrat tambah 1. Grafiknya akan seperti apa? Oh, ternyata grafiknya itu akan bergerak ke atas sebanyak 1 satuan. Jadi, ketika ada suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1, maka grafik yang terbentuk yaitu grafik dari fungsi sebelumnya, yaitu fx sama dengan x kuadrat, tetapi bergerak 1 satuan ke atas di sumbu Y. Gitu ya, bergerak ke atas 1 satuan. Pak, gimana kalau misalkan X kuadratnya nggak plus 1, X kuadratnya misalkan plus 2.
Ketika X kuadrat juga kita rubah menjadi plus 2, maka grafiknya pun bisa kita perhatikan di situ, maka grafiknya itu akan naik di sumbu Y-nya itu sebanyak 2 satuan. Itu ya. Ini sifat dari suatu grafik fungsi kuadrat. Ketika dikhususkan fungsinya itu adalah fx sama dengan x kuadrat plus 2. Pak, sekarang misalkan dikurangi x kuadratnya. Oke. Berarti kalau kita masukkan kembali x kuadrat min 1 misalkan. Berarti kita masukkan x kuadrat min 1. Maka grafiknya akan seperti apa? Nah, grafiknya itu akan turun ke bawah di sumbu Y sebanyak 1 satuan. Jadi grafik tersebut akan turun di garis sumbu Y, titik puncaknya yang turun itu sebanyak 1 satuan. Coba deh kita satu kali lagi. Coba kita masukkan x kuadrat min 2. Berarti yang kita dapatkan seharusnya turun sebanyak 2 satuan. Itu ya. Jadi ketika kita punya suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2, maka grafik tersebut akan turun ke bawah sepanjang sumbu Y sebanyak 2 satuan. Ini sebetulnya sifat kekhasan dari suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat. Itu ya. Jadi silahkan kalian catat. Ketika x kuadrat plus, maka grafik dari fx sama dengan x kuadrat itu akan bergerak ke atas sepanjang sumbu Y, titik puncaknya. Ketika x kuadrat min, maka grafik yang terbentuknya itu, maka grafik akan turun sepanjang sumbu Y, kan gitu ya. Sebanyak berapa satuan, tergantung nanti dikurangi berapa. Itu sifat yang pertama. Oke. Sifat yang kedua sekarang, misalkan fungsinya itu fx sama dengan saya tuliskan dalam kurung. Oke, ini kan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Sekarang misalkan sama Bapak ditulisnya itu dalam kurung. Seperti ini. Misalkan fungsinya itu nah seperti ini. Sekarang fungsinya itu dalam kurung, misalkan ini x plus 1 dalam kurung dikuadratkan. Grafiknya akan seperti apa, Pak? Nah, grafik yang terbentuknya itu adalah, yaitu grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat yang sebelumnya tadi di awal, oh ternyata bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri sebanyak 1 satuan. Jadi sekali lagi, ketika fungsinya itu dalam kurung, di sini x plus 1 dikuadratkan. Maka grafiknya itu, yaitu grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat, tapi kita gerakkan titik puncaknya itu ke kiri sepanjang sumbu x sebanyak 1 satuan. Itu ya. Ingat, silahkan kalian catat. Berarti kalau misalkan di sini satu lagi x plus 2 dalam kurung dikuadratkan, maka grafiknya tersebut akan bergeser sebanyak 2 satuan, berarti nanti di sini di negatif 2,0 titik puncaknya, jadi bergerak ke kiri sebanyak 2 satuan sepanjang sumbu x. Ya, silakan kalian catat. Sekarang kalau misalkan kita rubah lagi nih. Sekarang bukan plus. Misalkan sama kita dirubah jadi min di dalamnya. Berarti min 1. Ternyata grafik yang dihasilkan, kita lihat di sini, oh ternyata grafiknya itu grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat yang bergerak
ke kanan titik puncaknya itu sebanyak satu satuan sepanjang sumbu X. Jadi ketika kita ganti lagi, misalkan saya nggak mau -1 deh, saya misalkan tambahkan dengan -3, berarti akan bergerak ke kanan, kita lihat di sini, bergerak ke kanan sebanyak 3 satuan sepanjang sumbu X. Nah, ini sebetulnya hal-hal sederhana, sifat-sifat sederhana dari suatu grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Jadi kita simpulkan kesimpulan hari ini. Kesimpulannya adalah ketika ada suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, kalau x kuadrat plus 1, maka grafik tersebut merupakan grafik dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat yang bergerak ke atas sebanyak satu satuan. Ketika x kuadrat min 1, berarti grafik tersebut akan turun ke bawah sepanjang sumbu Y sebanyak satu satuan. Kemudian yang ketiga, ketika kita punya fx sama dengan x plus 1 dikuadratkan, berarti grafiknya yaitu grafik dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat yang bergeser ke kiri. Ingat, kalau dalam kurung kemudian tandanya positif, maka grafiknya itu akan bergeser ke kiri sebanyak satu satuan. Tapi ketika misalkan kita punya X min 3 dalam kurung dikuadratkan, maka grafiknya tersebut grafik dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat yang kita geserkan titik puncaknya ke kanan sebanyak 3 satuan. Gitu ya. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Kenapa Bapak gunakan GeoGebra? Biar tadi terlihat bagaimana perubahan dari titik puncaknya yang dia itu bergeser ke atas, yang dia itu bergeser ke bawah, atau bergeser ke kanan, atau bergeser ke kiri. Itu yang kita pelajari hari ini. Cukup untuk pertemuan kita kali ini. Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.